setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, maka Aji Saka atau Pangeran Syarkil atau Musa Ezekiel diangkat menjadi raja di Jawa Dwipa dengan ibu kotanya Medang Kamolan. Pada masa Raja Aji Saka, kerajaan Jawa Dwipa terkenal dan termasyhur makmur rakyatnya, di mana pada masa Raja Aji Saka beras Jawa Dwipa terkenal sampai di seluruh dunia, karena pada saat itu rakyat Jawa Dwipa mengolah tanahnya dan bercocok tanam dengan baik. Selain itu, Jawa Dwipa terkenal dengan pohon jawati. Sekarang kalau orang menyebutnya pohon jati. Makanya di Jawa banyak sekali pohon jati dan dilestarikan di hutan-hutan. Banyak hutan jati di Pulau Jawa. Bahkan konon peti tempat kerajaan Fir'aun itu, petinya mayatnya Fir'aun itu terbuat dari kayu jati, karena kayu jati ini tidak bisa dimakan rayap. Sebelum menghadapi Prabu Dewata Cengkar, Raja Aji Saka pernah menitipkan sebuah senjata sakti, yaitu keris, di Pulau Majeti kepada abdinya yang namanya Duro. Pangeran Aji Saka mempunyai dua abdi setia, yaitu Duro dan Tuhu. Duro disuruh menunggu keris di Pulau Majeti sambil bercocok tanam di Pulau Majeti dan berpesan jangan menyerahkan keris saktinya itu kepada siapapun kecuali diambil sendiri oleh Raja Aji Saka. Dan pesan ini pun diingat baik-baik oleh Duro, dan Duro pun mulai bercocok tanam di Pulau Majeti ini. Dan abdi yang satunya yaitu Tuhu, sedangkan Tuhu mengeringkan rawa-rawa bersama penduduk asli Jawa dan orang-orang Hindia belakang untuk mengeringkan rawa dan ditanami pohon-pohon, ya, terutama adalah pohon jati, karena kalau rawa-rawa tidak dikeringkan maka tidak akan bisa ditanami pohon jati. Di Pulau Majeti, Duro bercocok tanam dengan menanam tanaman pangan, yaitu padi. Makanya pada masa Raja Aji Saka,
di Jawa, kerajaan Jawa Dwipa kondang sampai di negeri-negeri luar, di kerajaan-kerajaan luar. Juga pohon-pohon jati yang ditanami oleh Tuhu itu kondang sampai di kerajaan-kerajaan luar, karena kualitas pohon jati itu sangat bagus dan tidak akan bisa dimakan rayap, kecuali kalau pohon jati masih muda maka akan mudah dimakan rayap. Tapi kalau udah tua maka rayap tidak akan bisa memakan daripada pohon jati ini. Dan pohon jati ini pohonnya cukup mahal sekali dan sangat jarang orang untuk membelikannya kalau enggak pakai uang cukup banyak. Maka teringatlah Raja Acisaka akan keris itu dan disuruh mengambil abdinya yaitu Tuhu ke Pulau Majeti, padahal dia sudah berurusan dulunya bahwa dia sendiri atau Raja Acisaka sendiri yang akan mengambil keris itu ke Pulau Majeti. Akhirnya berangkatlah Tuhu ke Pulau Majeti. Maka saat sampai di Pulau Majeti terjadilah perselisihan dan pertengkaran di antara kedua abdi setia dari Prabu atau Raja Acisaka ini. Yang satu ingin mempertahankan, yang satu ingin mengambil. Terjadilah perkelahian di antara keduanya itu terjadi dan akhirnya saling membunuh dan terbunuhlah kedua abdi setia tersebut. Kalau bahasa Jawanya Sambyo. Karena curiga dan lama, maka Raja Acisaka pun pergi ke Pulau Majeti. Dilihatnya kedua abdinya sudah meninggal dan tinggal kerisnya saja, maka sedihlah Raja Acisaka melihat kedua abdinya itu. Maka Raja Acisaka pun pulang ke kerajaan Jawa Dwipa, lalu meninggalkan kerajaan Jawa Dwipa beserta istri-istrinya, juga kemewahan-kemewahan yang ada di Jawa Dwipa untuk menebus dosa-dosanya atas kematian kedua abdinya. Raja Acisaka mengasingkan diri. Kalau istilah orang Jawa itu madeg pandito. Kalau orang Islam mengadakan uzlah atau menebus dosa-dosa masa lalunya. Beliau pun mengasingkan diri di hutan-hutan dan banyak berdoa atas kesalahan-kesalahannya yang diperbuat, hingga kedua abdi setianya pun terbunuh hanya karena kelalaian Raja Acisaka